Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kebun Ojek Ketoprak bersama Bang Heri Ayo, dan Kang Bambang. dengar telur puyuh. Hari ini kita mau lihat perkembangan pohon durian yang kemarin Sarah. sengsara tinggal 1 daun. Nah, ini adalah pohon durian Oci, duri hitam, yang kemarin pada saat kita tanam itu bermasalah. Ada 2 pohon durian, ini 1 dan yang ini 1. Nah, yang ini 1. Nah, sekarang sudah kurang lebih pertumbuhan 6-7 bulan dari tanam, kira-kira 60 cm sampai 80 cm. Kalau kita lihat sudah besar dan terus. Dulu ini juga sakit, tertinggal beberapa daun. Kalau yang itu tinggal 1 daun saja tertinggal dan batang lainnya kering. Sekarang kita coba tanam, kita coba rawat, dia sudah mulai tumbuh. Ini sengsara sekali pohon ini. Kita sudah tidak berharap tumbuh. Kalau dilihat di fotonya, bisa dilihat di konten sebelumnya, karena ini pohon durian banyak sekali yang memberi masukan dari konten bahwa ini adalah salah tanam karena terlalu dalam. Ternyata tidak juga ya, karena kita juga sama menanamannya dengan pohon durian yang lain, itu sudah mulai besar-besar. Nah, walaupun ini pertumbuhannya tertinggal karena dia sakit ya, tetapi sekarang sudah mulai tumbuh. Jadi ini bukan karena terlalu dalam penanaman, tetapi pada saat kita menanam itu ternyata di dalamnya ini banyak sekali rayap ya Bang Heri ya. Iya, rayap. Jadi rayap ini adalah pohon durian kaki 3. Mungkin memang sebelumnya tertinggal 1 daun. Dan ini kita lihat kakinya sekarang tinggal 2. Nah ini kemarin yang sebelah sini dimakan rayap ya. Jadi kropos, kemudian termakan rayapnya sampai atas dan sampai batangnya kering. Nah ini juga sampai batangnya rusak, patah ya, tetapi di atas itu dia masih subur. Kita lihat, dia bisa tumbuh ya. Nah ini masih kita cagak dengan 2 bambu. Karena apa? Karena sebelumnya dia tidak mampu berdiri ya, dan patah batangnya. Kita lihat ini, kalau dikelilingi patah dia. Patah ini di tali rafia supaya dia mampu menahan ya, karena anginnya juga cukup lumayan. Tapi kita lihat dia subur ya. Bagaimana cara mengatasinya kemarin? Nah kemarin kita ketahui tertinggal 1 daun sampai kering. Jadi batang-batang keringnya itu kita potong ya. Kita potong, kita cari batang-batang yang masih basah. Nah, kemudian di tanahnya, di bawahnya itu kita lihat ada apa. Apakah ini pengakaran atau kena jamur akar dan lain-lain. Itu kita lihat, kita bersihkan di bawahnya. Ini sedang dibersihkan juga dengan Bang Heri. Nah, kita lihat bawahnya, kita semprot dengan Purakon dan Antrakol. Nah, untuk di bawahnya ternyata kemarin bisa lihat di konten sebelumnya bahwa pada saat kita periksa itu batangnya sedang dirayapi. Jadi masih ada rayapnya di konten sebelumnya, bisa dilihat. Jadi itu real dimakan rayap sampai ke batang-batangnya. Nah,
sampai ke batangnya, menyebabkan batangnya utamanya rapuh dia. Nah, ini dimakan rayap. Kemudian kita kasih furadan ya di tanahnya. Nah, setelah dikasih furadan, ternyata batang-batang yang sudah dimakan rayap tuh menjadi rapuh dia. Ini kakinya tinggal 2 jadi hancur. Kemudian ini batang utamanya, kita lihat ya, batang utamanya dia menjadi kropos. Nah, kemudian tertiup angin jadi patah, jadi sempat patah, kemudian kita potong lagi. Nah, setelah dipotong, ini masih ada batang tersisa yang utama, kita cagak ya dengan ini supaya dia mampu berdiri. Kemudian kita bersihkan, kita semprot Furakon dan Antrakol. Ketika pertumbuhannya sudah mulai tumbuh, ternyata rayapnya datang lagi. Rayapnya datang lagi, dia memakan cagak ini, cagak ini kayu. Nah, kemudian kita kontrol, kita kasih furadan lagi, dia sampai memakan ini, makan batangnya ya. Jadi cagaknya ini juga ternyata dimakani rayap. Jadi di bawah ini rayapnya sangat banyak ya, jadi harus tetap dikontrol. Jadi pada saat penanaman sebelumnya sudah dikasih furadan, bisa dilihat cara penanaman kita. Kita kasih furadan, kita bersihkan, kita kasih sekam mentah, kita kasih antrakol juga. Tapi ternyata 2 pohon ini, satu ini dan itu yang sebelah sana, yang sebelumnya itu ternyata tidak tumbuh normal ya dibanding yang lain. Besar-besar, tetapi sekarang mereka tumbuhannya malah lebih cepat ketika dia sudah sembuh ya. Nah, ini oci juga, kita lihat ini dulu juga daunnya rontok sampai tersisa beberapa daun saja, dan daun menguning ya, tapi lebih parah yang itu. Kalau kita lihat pertumbuhannya itu dan yang lainnya, dia tertinggal ya. Nah, itu lebih besar, tapi dia tetap subur. Kita lihat. Nah, ini sahabat konten, kalau kita lihat banyak sekali yang berkomentar bahwa beranggapan pohonnya sudah mati, sudah tidak bisa terselamatkan, sudah tidak mungkin diselamatkan. Nah, tetapi kita dengan cara penanganan yang tepat ini masih bisa, dengan penuh kasih sayang ini bisa tumbuh nih. Tapi memang tumbuhnya tidak secepat yang normal ya. Kita lihat batang-batangnya ini masih kecil dibanding dengan batang yang normal ya, yang pertumbuhannya berbarengan tetapi normal. Tapi ini sudah, alhamdulillah dia sudah sembuh. Ini juga sudah rubus, daun-daunnya subur, tumbuh terus. Cuman ini belum kita berani buka ikatannya ini karena batangnya ini dulu makan rayap sangat rapuh. Jadi sekarang batangnya nyambung kembali. Nah, ini 360 derajat ya, bukan hanya ini aja, ini makan rayap nih. Kita lihat ke belakang. Ini juga di sini banyak sekali, jadi kendalanya sangat banyak. Kemarin juga bilang bahwa yang ditanam di lahan yang sangat kecil ya, itu belum layak untuk dilahankan. Ada beberapa komentar seperti itu, tetapi namanya kita berusaha ya, sambil belajar. Bisa karena mencoba, ini akhirnya bisa tumbuh ya. Ini adalah sebenarnya kaki 3. Nah, ini kalau kita lihat, ini makan rayap sampai dalam dia. Tinggal 2, satu kropos hancur. Dan ini batang utamanya kemudian dimakan rayap lagi. Karena dijaga ya. Ya, dimakan rayap lagi kamu. Ini kita lihat daunnya juga sudah mulai subur.
tumbuh, tetapi memang harus disemprot ya. Seperti ini dimakan hama ini, hama belalang, karena di sini banyak juga belalang. Harus disemprot dengan urakon disertai atau dicampur dengan fungisida antrakol ya. Jadi dia supaya tidak terkena hama jamur. Nah, ini dia batangnya sudah mulai mengancang. Kemarin juga sempat potong pucuk karena pucuknya kering, tapi sekarang sudah mulai. Nah, ini ada hama. Nah, ini ada hama lagi, banyak sekali ya hamanya. Nah, di sini bukan hanya rayap saja, ini kering. Kita juga lihat bahwa untuk memilah yang kering-kering dan kering kemarin, kita benar-benar pilah karena kemarin sudah hampir dimakan rayap semua, daun makan rayap, dan dia jadi kering daun batangnya. Terus kita pilah mana yang batang masih basah. Ini gimana Bang Heri, kemarin sudah kita anggap udah mati Bang Heri ya, tapi kasih sayang Bang Heri ini jadi subur, dia bisa tumbuh. Batang kara. Kemarin kenapa tidak kita ganti? Karena kita juga belajar untuk cara mengatasinya. Ternyata penanganan kita tepat. Rayapnya juga, sahabat konten, juga harus terus dilihat karena minimal 3 bulan sekali itu dilihat, dibersihkan di bawahnya, jangan sampai terlalu becek lahannya, tanahnya. Kemudian dilihat batangnya, rayapnya, kemudian dilihat juga daun-daunnya ya, itu juga apakah ada hama dan lain-lain. Jadi ini penanganannya sampai sekarang masih ini ya, masih tumbuh. Jadi tetap kita pelihara, tetap kita lihat ya. Ini kenapa dulu dicagak Bang Heri? Karena batangnya hancur ya. Batangnya hancur, kemudian terkena angin, nggak kuat ya. Tapi habis itu batang yang penyanggahnya malah dimakan rayap juga ya Bang Heri. Iya, makan rayap. Sampai ke sini. Nah, ini juga sama nih, ada hamanya. Ini hama di sini juga banyak ada. Nanti kita semprot dengan antrakol dan urakon Bang Heri. Masih ada Bang Heri? Ada. Kita semprot, kemudian kita lihat, kita rawat juga. Ini juga belum kita buka, nanti mungkin kalau sudah sangat kuat, karena batangnya ini kita lihat ya, batangnya itu ada kaki 3, ternyata 2. Kita lihat, nah ini banyak sekali hamanya di sini. Nah ini juga sama yang dulu, tetapi sekarang sudah subur. Jadi kita tanam ada beberapa pohon sana beberapa pohon durian. Ini sudah lumayan, sudah dari tanam 60. Nah ini juga sama, kemarin dia juga sakit. Kalau kita lihat banyak hama ya, karena ini juga musim hujan, musim ini. Kemarin juga sama, terkena penyakit juga. Penyakitnya juga sama, rayapnya sampai kering juga, kita lihat ketemu juga rayap. Kemudian kalau masalah pengakaran, daunnya pasti langsung kuning, kemudian rontok. Nah, kalau rontok itu berarti masih bisa diselamatkan ya. Kalau dia mengeringnya di dahan, dalam artian kering tidak rontok, nah itu perlu hati-hati, karena itu bisa jadi sulit diobati. Kalau dia masih rontok, daunnya kuning, kemudian dia masih daun-daunnya rontok satu-satu, tidak terubus, nah itu masih mungkin bisa diobati. Kalau sudah kering ya, kering di dahan dan daunnya tidak rontok, nah itu perlu waspada. Nah, kita lihat yang di ujung tanah tuh. Ini cara kita mengatasi
pohon durian ya. Jadi kita menanam ada 17 pohon di lahan ini, semuanya belum pernah kita ganti dan semuanya tumbuh subur ya. Dengan penanaman yang sama, kita bisa lihat ada yang pertumbuhannya cepat, ada yang pertumbuhannya lambat, nah ada yang sama ya pertumbuhannya. Kalau yang dia bermasalah awalnya lambat, itu yang paling lambat sana. Tapi yang ini awalnya bermasalah, dia langsung cepat nih, langsung tumbuh begitu sembuh dia langsung cepat tumbuhnya dibandingkan yang normal-normal saja. Jadi itu sahabat konten ilmu kami yang kita dapat. Jadi tetap berusaha, jangan putus asa untuk menanam bibit durian, karena menanam bibit durian itu agak sulit ya apabila ditanamnya dari bibit kecil yang dilahankan kecil. Nah itu Kang Bambang itu juga agak sulit karena banyak sekali kompleksitasnya, tetapi kita tetap mencoba dan berusaha. Akhirnya sekarang tumbuhan kami bisa subur semua, bisa tumbuh walaupun bagaimanapun ada kendala. Dan pastinya sahabat konten, petani durian juga mengalami kendala yang sama, tetapi bagaimana caranya dan usahanya itu tetap yang dinomorsatukan, yang penting terawat. Mungkin itu dari kami sahabat konten Kebun Ojek Ketoprak bersama Bang Heri dan Kang Bambang. Ada umpan. Itu dari kami, ilmu yang kita bagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.